pulang kampung dapat, kerja dapat, liburan dapat, jalan-jalan juga dapat. Gadis Jepangnya dapat. Ya, tetapi mengajar tari dengan orang Jepang itu sudah dari tahun 1996. Wow. Ya, itu tepatnya kalau nggak salah dari kelas 1 SMP. Membuat banyak pembelajaran, banyak pengalaman. Jadi sedikit demi sedikit saya mempunyai strategi untuk mengajar orang asing. Wow. Seperti itu. Waktu ke Australia juga saya pernah ke Melbourne. Itu juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam acara promosi Bali juga. Jualan di Pacanto? Enggak, jualan pecing kangkung. Makanya jadi penari itu bisa keliling dunia, guys. Contohnya sudah ada depan kita. Om Swastiastu. Bali dan Jepang identik dengan pertukaran budaya. Hari ini kita akan lihat bagaimana pertukaran itu terjadi sejak beberapa tahun dengan penari Bali menuju Jepang. Salah satu tokoh adat, tokoh yang menjadi panutan kita, anak muda, generasi penerus yang menjadi salah satu duta penari Bali menuju Jepang. Kita sambut Dewa Irawan. Swastiastu. Om Swastiastu. Genki desu ka? Hai, genki desu. Waduh, mendengar kata itu sudah familiar ya. Seorang dewa yang sudah menjadi warga Jepang, istrinya. Ya, istri ya warga Jepang. Istri warga Jepang. Saya masih tetap cinta Bali. WNI. WNI. Bahasa Jepang sudah fasih di telinga beliau dan tentunya Dewa menjadi salah satu pelatih tari yang mendapatkan job setiap tahun, bahkan setiap 6 bulan ya? Setiap 6 bulan sekali pasti datang ke Jepang untuk melakukan latihan tari Bali. Tari Bali, kira-kira seperti apa persiapan seorang dewa untuk bisa melatih orang-orang di Jepang tertarik dengan budaya Bali, apalagi menarikan Bali, itu sangat susah. Tetapi Dewa bisa menembus pasar global, menjadi guru tari di negara matahari terbit. Gimana kira-kira persiapannya? Persiapan saya selama mau keberangkatan ke Jepang di sini, yang paling penting adalah itu visa. Ya, pengurusan visa itu sangatlah penting karena sekarang kalau saya pergi ke Jepang itu melatih tari, otomatis saya dibilang seperti bekerja dan menghasilkan uang. Ya, jadi saya juga harus memakai visa bekerja supaya saya ada izin langsung dari pemerintah untuk bekerja di Jepang. Ya. Secara legal tentunya. Karena kalau jadi pulang kampung dapat, kerja dapat, liburan dapat, jalan-jalan juga dapat. Gadis Jepangnya dapat. Dapat gadis Jepang juga ya. Menyelam sambil minum air ya. Pulang-pulang oleh-olehnya bawa gadis Jepang yang sudah berapa tahun? Saya 2014 menikahnya ya. Menikah dengan orang Jepang. Ya, tetapi mengajar tari dengan orang Jepang itu sudah dari tahun 1996. Wow. Ya, itu tepatnya kalau nggak salah dari kelas 1 SMP. Wow. Ya, kelas 1 SMP saya sudah mulai belajar menari dengan kepada orang-orang Jepang. Nah, sejarahnya pertama itu saya kelas 6 SD itu dipanggil pertama kali untuk menari di Purisaren Agung Ubud untuk melakukan pentas reguler. Dan pertama itu saya menari keber trompong. Keber trompong. Ya, ahlinya ini. Ya, sudah keber trompong pertama kali itu. Dan lebih awal lagi itu kelas 4 SD saya sudah menari ke hotel-hotel Nusa Dua. Dan waktu itu saya tarian pertama itu adalah Manuk Krawo. Ya, tarian Manuk Krawo ya, yang ini kipak-kipak itu tari burung ya. Menari tari Manuk Krawo. Habis Manuk Krawo itu saya menari Wirayuda. Setelah tari Wirayuda itu saya tari Wiranata. Ya, Wiranata. Tokoh raja ya? Ya, tokoh raja hutan ya. Wiranata itu. Nah, habis itu baru saya mendalami, kebetulan di Purisaren Agung Ubud setiap hari Kamis memerlukan penari keber trompong. Keber trompong. Ya, jadi karena saya wakil PKB
dulu kebaya rompong waktu 1996 itu didengar oleh klien sekolah Pak Turun yang dari Ubud keluar itu bahwa saya di Pongosekan ada penari bibit kebaya rompong bibit gitu, unggul nih di Pongosekan. Jadi dicarilah saya ke sini untuk mengisi reguler setiap hari Kamis itu awalnya di Puri Sarian Ubud ya. Nah, selain di Puri Sarian Ubud, saya juga menari di Museum Arma. Itu setiap hari Minggu. Wah, kecil-kecil cuannya udah banyak, guys. Setiap hari Minggu itu sudah langsung terjun menari Trunojayo style Pelihatan. Wes, itu tenaganya luar biasa. Iya, itu. Tangkapnya harus tinggi. Ya, harus tegak, harus terkunci, harus tenaga besar, ya. Nah, habis itu ada salah satu orang Jepang namanya Mayumi Inoue. Itu murid saya pertama kali yang melihat saya menari di Museum Arma. Ini bukan di Puri Sarian, di Museum Arma. Tertariklah dia dengan tarian saya. Kelas berapa waktu nih, Kak? Waktu itu kelas 6. 6 SD. Ya, kelas 6 SD mau ke SMP kalau nggak salah. SMP. Ya, mau ke SMP. Ya, itu. Mau ke SMP, terus datang dia ke backstage, kenalan-kenalan, dan dia mau mencoba belajar menari sama saya. Dan waktu itu masih bocil ya, udah jadi guru ya? Ya, masih bocil, dan saya memberanikan diri. Bocil udah menjajah dengan tarif yen. Ya, jadi saya memberanikan diri, padahal waktu itu saya belum punya ilmu cara mengajar bagaimana gitu. Nah, dari pengalaman itu saya justru membuat banyak pembelajaran, banyak pengalaman. Jadi sedikit demi sedikit saya mempunyai strategi untuk mengajar orang asing. Seperti itu. Keren, luar biasa. Jadi setelah latihan dan si Mayumi itu juga punya teman. Jadi disampaikan ke teman-temannya, oh saya di Bali di Ubud Pongosekan punya guru bagus gitu. Diajaklah teman kesini. Ayo belajar ke sini, ketemu gurunya ganteng, cakep, baik hati. Seperti itu ya. Ya, jadi setelah temannya diajak ke sini, didengarlah saya oleh tour guide dari Jepang yang bernama Shikyu Naruki Kata. Ya. Dan waktu itu saya diterbitkan di majalah Jepang. Wow. Langsung ke sini diwawancarai, di syuting dan dimasukkan ke Shikyu Naruki Kata Guidebook Jepang. Nah, dari sana mulai saya mulai saya masuk koran, mulai saya masuk TV HK dari Jepang, di syuting juga ke sini, dan akhirnya saya didengar oleh duta KBRI Tokyo. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, hotel gratis, pesawat gratis, plus uang saku. Plus uang saku gratis. Plus gratis Jepang. Ya. Gimana guys, kalau nggak happy ya semua difasilitasi, dan yang terpenting legalitasnya. Visa kerja ya. Visa kerja. Jadi untuk kuliah itu kita jangan main-main, karena hukum di luar itu tidak boleh diajak main-main, sangat ketat. Mereka itu tidak peduli, oh ini itu, ini orang ini, oh itu orang itu, tidak peduli dengan hal seperti itu. Seperti kita di 62 ya, warga 62 seperti kita, tapi menekankan dengan legalitas yang rule-nya, prosedurnya sudah sesuai. Iya. Iya. So, bagaimana nanti triknya untuk mendapatkan pundi-pundi yen? Nah, di sini kira-kira berapa hari deh ya, Dewa Sang? Saya kira-kira kalau sudah dihitung dari 2004 itu, kalau nggak salah saya sudah bolak-balik ke Jepang itu kira-kira sudah 35 kali. Bolak-balik terus warawiri. 35 kali, guys. Ya, jadi paspor saya pahlawan devisa kita yang mendapatkan job dari Jepang langsung. Jadi selain Jepang, saya sudah pernah menjajahi bagian Eropa, yaitu Yunani, Greece, Athena, Paris. Nari di situ juga. Nari, ya nari. Pertukaran budaya, tapi ngajar ada expo. Ada expo. Ya, waktu itu saya nggak ada ngajar karena ada expo. Itu exponya itu ada di Yunani, Greece sama Athena. Itu Eropa. Waktu ke Paris, saya berangkat ke sana dengan rombongan pemerintah Provinsi Bali. Itu saya menari di UNESCO. Ya, pas itu di gedung UNESCO di Paris itu untuk promosi Bali waktu itu dengan pemerintah Provinsi Bali, tentunya dengan Dinas Budaya. Dinas Budaya waktu itu masih Bapak Gubernur Dewo Brato waktu itu ya. Dan waktu ke Australia juga saya pernah ke Melbourne
Itu juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam acara promosi Bali juga. Jualan di Pacanto? Enggak, jualan pecing kangkung. Makanya jadi penari itu bisa keliling dunia, guys. Contohnya sudah ada depan kita. Ya, bukan hanya keliling dunia saja, tapi penari. Kita harus berbekal kualitas. Yes. Ya, kualitas ya penting. Kalau tidak punya kualitas, kita tidak mungkin dipanggil orang. Harus fokus, narinya yang bagus. Ya. Tidak hanya sekedar menari. Ya. Setelah fokus, ingat apa tujuan kita. Melestarikan, mempertahankan budaya, dan mengharumkan nama Bali. Daerah. Ya. Congratulations. Ya. Gambatene. Gambari Mas. Ya. Nah, kira-kira Niki, Dewo, satu kali ngajar, berapa muridnya? Kalau di Jepang saya muridnya maksimal udah bilang 10 orang. 10 orang? Ya, 10 orang. Tarian apa di sana diajarin? Itu macam-macam, ada Pernaturnajaya, ada Oleg, Margopati, dan juga dari ada dasarnya? Ada dari dasar, ada juga yang memang sudah pernah jadi murid saya. Ya, jadi murid saya yang memang lama dia tidak pernah datang ke Bali, ingin bertemu dengan tiang, kita sambil reunian di sana. Jadi nyari jadwal di sana seperti itu sambil reunian gitu. Senseinya sudah ditunggu. Oh ya, ditunggu benar-benar ditunggu. Jadi kalau mau latihan nari, ayo. Menerima murid lokal nggak? Menerima. Menerima murid lokal. Cuma biasanya kalau murid lokal itu kalau kadang ada lomba, misalnya kalau ada kontes, baru tiang terima untuk memperbaiki gerakannya. Ya, mungkin kira-kira latihan seminggu 2 minggu lah. Ya, tapi kalau untuk jadwal sampai sekarang ini saya tidak bisa menerima full untuk jadwalnya pasti. Ya, full book. Capek. Ya, di samping Pak Dewo ini salah satu guru di tempat SLB yang ngajar anak-anak disabilitas. Dengan kesibukannya, malam hari sudah di booking untuk nari di Ubud, performnya daily, dan setiap tahun 2 kali ke luar negeri untuk mengajar tari. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah profesi bisa nanti mensupport dari segi budaya dilestarikan, dari segi kesejahteraan bisa ditingkatkan, dan kelestarian yang kita harapkan di sini adiluhung, membawa nama baik Bali ke kancah internasional, dan ini bisa dilakukan. Memang kalau dari generasi ke generasi harus diwariskan ya. Harus diwariskan ya. Dari kebetulan juga sanggar yang ada di sini dibentuk anak-anaknya mulai dini sudah belajar nari, buka untuk kesempatan mereka pentas di panggung, apalagi orang Jepang nari di panggung itu wow banget. Orang Bali belum tentu bisa, tapi orang Jepang udah bisa nari, nari. Itu jadi kombinasi yang karena dengan semangat tentunya ya. Kalau tidak ada semangat tidak akan jadi apa-apa gitu. Semangat yang pertama. Kalau nggak semangat nggak dewa namanya. So, terima kasih banyak informasinya. Semoga lancar perjalanan menuju Jepang dan pulang jangan bawa gadis lagi ya. Tidak, itu bahaya. Bawa iannya aja lebih banyak. Iannya aja, bawa prestasi. Bawa nama harumnya. Bahwa saya sudah mengharumkan nama Bali di kancah internasional lewat ajang seni. Budaya. Baik Hari Lovers, senang sekali bisa mendengar secara langsung bagaimana kiat-kiat Bapak Dewo Irawan sebagai penari Bali yang diundang ke Jepang, dan rutinitas beliau juga sangat padat. Di samping itu legalitas tetap bekerja ke luar negeri dengan visa kerja dan tetap mengikuti prosedur di tujuan negara. Rahayu, semangat untuk kita semua.